kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan ibadah Life Kids. Berkati kami agar bisa menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan juga berkati Cici dan Koko yang akan mengajarkan kami firman Tuhan. Tuhan, ini doa kami.
Haleluya. Amin. Halo adik-adik kelas pertama, Cici senang banget hari ini bisa ketemu dengan kalian walaupun dihalangi oleh layar. Tapi dari sini Cici bisa melihat loh, keadaan kalian semua baik-baik dan penuh dengan sukacita hari ini. Karena kalian sudah siap-siap akan ibadah. Nah, ngomong-ngomong soal sukacita, besok juga kita akan bersukacita bersama-sama bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Cici hari ini mau mengajak kalian, yuk sama-sama kita mau pekikan kemerdekaan sebanyak 3 kali kata merdeka. Cici dari sini, kalian di rumah kita ulang sama-sama ya. Hitungan ketiga, nanti kalian bisa sama-sama ikutin Cici memekikan kemerdekaan. Siap semua? Berdiri dulu semua yang tegak. Oke? 1, 2, 3. Merdeka! 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 Yes! Wah, akhirnya semua penuh dengan sukacita hari ini. Kalau begitu, kita mau siap menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan sama-sama. Kalian tahu bahwa kasih Yesus itu sangat indah, lebih indah dari pelangi. Kita mau nyanyiin sama-sama ya, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Siap-siap semuanya yuk, goyang dulu biar lebih enak lagi badannya ya. Bersukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya dengan semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Semua sama-sama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yes, kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari pelangi. Warna pelangi warna-warni ya, bagus-bagus, tapi dikatakan bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Berarti kasihnya melebihi segalanya buat kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Cici percaya, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, pasti kuasa Tuhan besar atas kita, dan kita bisa mengalami setiap mujizat-mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Siap semuanya untuk berjalan bersama Yesus? Yuk kita sama-sama mau nyanyi Jalan Serta Yesus ya, sama-sama ya. Oke, siap ya jalan bersama Yesus ya. Kakinya dulu. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
firman Tuhan. Cici minta semua gak ada yang main-main lagi. Semua dalam sikap doa, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau hampiri tata Tuhan yang maha kudus, yang maha tinggi. Kita mau nyanyi lagu Hosana yang tinggi. Siapkan hati kalian sungguh-sungguh. Kalian katakan sama Tuhan, Engkau Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan kami mau hampiri Engkau Tuhan. Yes. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Dengan sepenuh hati kalian, yuk sama-sama yuk kita menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Hosana yang tinggi. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan pada hari ini akan menjadi berkat buat kami. Berkati Cici Koko yang akan menceritakan tentang kisah-Mu. Berkati juga Koko dan Cici agar bisa menceritakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita dengerin firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Oke adik-adik, kita mau saksikan dulu firman Tuhan melalui video ini. Cici minta kalian semua dalam sikap yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yuk buka hati kalian, buka Alkitab kalian, dan buka notes kalian untuk kalian bisa catat-catat ya. Nah, Cici minta semuanya sudah dalam ready dan duduk di depan layar dengan sikap yang taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Musa menyeberang Laut Teberau. Setelah Raja Firaun membiarkan bangsa Israel pergi, berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka keluar pergi berbondong-bondong. Mereka membawa harta mereka, membawa anak mereka, juga mereka membawa hewan ternak mereka.
mereka bergegas pergi menuju ke satu tempat yang baru. Perjalanan mereka dipimpin oleh Musa, tetapi Tuhan memberikan mereka juga penyertaan, yaitu melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari untuk menuntun perjalanan mereka. Sungguh Tuhan menyertai mereka. Tapi ketika mereka sudah tiba di depan hadapan mereka, ada sebuah laut yang besar, yaitu Laut Teberau. Mereka ketakutan karena mereka nggak bisa menyeberang. Sementara mereka mendengar bahwa Raja Firaun mengejar mereka. Tentara Mesir pun pergi mengejar bangsa Israel dengan kuda-kudanya. Secepat kilat mereka berlari supaya bangsa Israel bisa tersusul oleh mereka. Sementara itu bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Dia mengeluh kepada Bapa Musa. Mereka membandingkan di tempat dulu dan di tempat yang sekarang, lebih baik mereka tinggal kembali di Mesir. Sementara mereka melihat bayangan bangsa Mesir yang hampir menyerang mereka, semakin mereka menjadi ketakutan dan khawatir. Mereka ketakutan, mereka berbicara kepada Musa. Bapak Musa, bagaimana ini caranya? Lebih baik kita kembali lagi aja ke Mesir, karena di Mesir kita lebih enak, lebih tenang, tanpa harus dikejar-kejar seperti ini. Pasti sebentar lagi pun kita akan mati di sini, kita akan hidup sengsara di sini. Tetapi saat itu Musa mengingatkan bahwa Tuhan akan menjadi pembela bagi mereka. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Lalu Bapak Musa berbicara, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Saat orang Israel terdesak di tepi laut, tiang api Tuhan berpindah ke antara orang Israel dan orang Mesir, sehingga orang Mesir tidak bisa mendekati orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Terbelahlah air itu menjadi dua. Tuhan menolong bangsa Israel melalui Nabi Musa, sehingga saat ini mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka yang tadinya mereka melihat air, tapi mereka sekarang melihat daratan, sehingga mereka bisa berjalan tanpa perlu mereka akan tenggelam. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dengan bersuka cita mereka bisa sampai kepada tujuan mereka. Saat itu tentara Mesir berusaha untuk mengejar bangsa Israel. Di tengah-tengah kepungan air yang ada, mereka berusaha untuk berlari mengejar bangsa Israel. Mereka menjadi khawatir, mereka menjadi takut. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menyusul bangsa Israel? Tetapi saat tentara Mesir dan tentara kudanya ada di tengah laut, Tuhan berkata kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Setelah tangan Musa terulur, maka berbaliklah air laut menutupi setiap bagian yang kering. Sedangkan semua orang Mesir yang sedang ada di tengah laut itu pun semua mati tenggelam, tidak ada yang tersisa. Bangsa Israel melihat semua yang terjadi di depan mata mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan menolong kehidupan mereka, Tuhan menuntun kehidupan mereka. Ketika orang Israel melihat apa yang terjadi, mereka memainkan rebana dan bernyanyi. Mereka semua memuji Tuhan, sebab Tuhan sangat besar kuasanya dalam hidup mereka. Nah, Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala yang mustahil bisa menjadi mungkin. Nah, adik-adik semua, melalui cerita tadi, kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan. Melalui setiap perjalanan-perjalanannya yang terkadang mungkin dia hadapi permasalahan-permasalahan yang ada di depan matanya. Dia melihat nggak mungkin nih saya bisa keluar lepas dari bangsa Mesir. Tapi dengan perkara yang mudah Tuhan bisa sanggup melakukan itu semua sehingga bangsa Israel bisa terselamatkan. Itu terjadi bukan cuma untuk bangsa Israel loh adik-adik.
buat kita semua juga anak-anak Tuhan, karena kita dikasihi Tuhan. Tuhan punya kuasa yang sama untuk melakukannya buat kita semua. Mungkin kalian ada hal-hal yang belakangan ini menjadi masalah di dalam kehidupan secara pribadi kalian ataupun keluarga kalian. Mungkin dengan kondisi yang terjadi dalam COVID-19 ini, keluarga kalian ada papa mama kalian yang pekerjaannya mungkin harus di-off-kan dulu, atau mungkin usahanya menjadi macet, atau mungkin juga kalian ketika belajar online terkendala dengan sinyal, terkendala dengan pelajaran-pelajaran yang kalian gak bisa tangkap karena kalian gak berhadapan langsung sama gurunya dan gak bisa nanya. Ingat, segala masalah yang kalian hadapi, kalian punya Tuhan, dan Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu, Cici mau ingatkan kalian lagi, jangan pernah jadi sedih, jangan pernah jadi khawatir, jangan pernah kalian sendiri merasakan akhirnya jadi down. Ingat, Tuhan punya kuasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang sama Tuhan, dan kita harus beriman penuh sama Tuhan, menguatkan hati kita untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan, karena Tuhan yang punya kuasa itu akan menurunkan mujizatnya, akan membukakan pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka buat kita semua. Adik-adik percaya akan hal ini? Siapa yang percaya angkat tangannya? Cici percaya. Dan pastinya kalian juga pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang lainnya, dan itu bukti bahwa Tuhan kita Tuhan yang punya kuasa. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dulu yuk ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini ada di dalam 2 Tawarik 25 ayat 8. Coba kalian buka Alkitabnya dulu. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Bisa? Dikit banget nih, pasti kalian bisa ya. 1, 2, 3. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi ya. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Nah, itu ayat hafalan kita hari ini. Kalian aminkan, kalian yakinkan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar untuk menolong kita semua. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Semua gak ada yang main-main, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Cici mau kalian semua sungguh-sungguh kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar. Oleh karena itu, mungkin saat ini ada adik-adik yang mengalami setiap masalah-masalah, setiap hambatan-hambatan di dalam kehidupan kalian yang butuh ditolong. Mari saat ini Cici minta kalian serius, kalian datang sama Tuhan, kalian meminta Tuhan untuk Tuhan menurunkan kuasanya sehingga kalian bisa melihat jalan keluar dari setiap masalah yang kalian hadapi. Mari sama-sama Cici mau ajak kalian semua sungguh-sungguh. Kita mau berdoa, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Bapa, buka hati kami untuk kami boleh percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Kalau kami Tuhan mungkin di dalam hari belakangan ini mengalami kendala-kendala, mengalami masalah-masalah, mari Tuhan tolong kami. Berkati papa mama kami yang mungkin saat ini pun dalam masalah. Biar Tuhan berikan jalan keluar apapun masalahnya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan mujizat Tuhan bagi kami. Dan kami mau serahkan juga Tuhan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Cici juga mau berdoa. Mungkin saat ini ada adik-adik yang menyaksikan ibadah online ini, yang mendengar bahwa Tuhan punya kuasa dan kalian belum tahu bahwa siapa itu Tuhan, belum percaya bahwa siapa itu Tuhan Yesus. Mari saat ini Cici mau undang, mau ajak kalian sama-sama berdoa sungguh-sungguh. Kalian pegang tangan kalian di dada, katakan, Tuhan, saya mau mengenal Yesus, saya mau percaya kepada Yesus.
Karena saya percaya kuasa Tuhan besar atas kehidupan saya. Secara pribadi Tuhan, saya mau mengundang Engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Dan saya percaya akan ada sesuatu hal yang baik yang bisa saya nikmati ketika saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagi di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA group Live Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Adik-adik, udah dengar ceritanya ya. Iya, Tuhan menyertai bangsa Israel sampai bisa menyeberangi laut Tebrau. Ya luar biasa ya. Sama juga nih, seperti Tuhan telah memberikan kemerdekaan untuk bangsa kita. Nah, games minggu ini karena kita mau memperingati 17 Agustus besok, jadi gamesnya adalah lomba kreativitas 17-an ya, hari kemerdekaan. Jadi kalian bisa menghias kamar kalian boleh, menghias sepeda boleh, menghias mobil-mobilan boleh, menghias apa juga boleh yang ada di rumah. Terus kalian menghias rumahnya, temanya tema kemerdekaan, tema 17 Agustus nih ya. Cici tunggu ya foto dari hasil kreativitas kalian, di-upload oleh mama papanya tentunya di medsosnya masing-masing paling lambat hari Jumat jam 5 sore. Oke, jadi paling lambat kapan? Hari Jumat jam 5 sore. Nanti pemenangnya akan diumumkan di ibadah online kelas pertama tanggal 30 Agustus. Oke, jadi masih ada waktu nih dari hari ini sampai hari Jumat untuk bikin kreativitas. Dipikirin kira-kira apa yang mau dihias sesuai dengan tema 17 Agustus, sesuai tema kemerdekaan yang meriah. Boleh rumahnya, boleh kamarnya, boleh sepedanya, boleh apa aja dihias. Pokoknya yang paling kreatif, yang paling cetar, yang paling heboh itu yang akan jadi juaranya dan akan diumumkan tanggal berapa? 30 Agustus di ibadah online pertama tentunya ya. Jadi untuk mama papa dibantu anak-anaknya untuk menghias dengan tema 17 Agustus, nanti diupload di medsos mama papa. Yang nggak punya medsos nggak usah khawatir, bisa kirimkan karyanya ke WA di bawah ini atau ke WA gurunya masing-masing. Nanti kami dari Live Kids yang akan menguploadnya ke media sosial. Oke, untuk hari ini ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap semangat, tetap kobarkan semangat kemerdekaan. Besok kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nggak boleh kendor-kendor, tetap harus semangat, tetap harus sukacita. Dan nantikan minggu depan untuk ibadah lagi bersama-sama di ibadah online Live Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.